penata laksanaan pengobatan kombinasi hipnoterapi dan terapi frekuensi oleh Dr. Joko Indra Julius CCHT. Penggunaan terapi frekuensi ini sendiri ditemukan alatnya pertama kali oleh Dr. Raymond Rife, lahir tahun 1888 sampai 5 Agustus 1971. Pada saat itu dia menemukan dan mempatenkan supermikroskopik optik pertama pada tahun 1929 yang mampu memvisualisasikan kuman, virus dan mikroorganisme yang belum dapat divisualisasikan pada saat itu. Kemudian setelah diteliti mendalam olehnya, akhirnya dia membuat alat terapi frekuensi, di mana alat terapi frekuensi tersebut akan mengirimkan gelombang tertentu yang akan merusak membran atau selaput luar kuman, virus, bakteri maupun sel-sel kanker, sehingga akhirnya virus atau sel-sel kanker tersebut menjadi lemah akibat rusaknya sel-sel membran yang akhirnya akan melumpuhkan virus sehingga mati dengan sendirinya secara alamiah. Jadi alat terapi frekuensi ini tidak langsung mematikan kuman, namun akan merusak lapisan membran kuman yang dengan metode tertentu dan dalam tempo tertentu akan melemahkan kuman sehingga akan mati dengan sendirinya secara alamiah. Nah, kita lihat saat ini dalam tayangan lambat, itulah pergerakan kuman-kuman atau bakteri atau sel-sel kanker. Secara spesifik ini adalah kuman. Nah, ini kuman-kuman tersebut yang sedang bergerombol yang nantinya akan dikirimkan gelombang atau sinyal tertentu untuk merusak membrannya. Nah, ini adalah Dr. Raymond Rife sendiri yang alat penemuan kontroversialnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bentuk kuman yang berhasil divisualisasikan pada saat itu. Video ini ini contoh sel-sel kanker. Pada saat itu penemuannya menjadi kontroversial di Amerika. Berikut penjelasannya. Royal Raymond Rife considered him to be a scientific genius. His greatest accomplishment was the discovery and development of a cure for cancer and for most infectious diseases during a span of 18 years' work at San Diego in the 1920s and 30s. Rife invented a series of supermicroscopes which allowed him to see live microbes as small as a virus, an ability considered impossible even today. Using these highly advanced optical instruments, Royal Rife was able to determine by direct observation the presence of a microorganism in cancer tumors. He named it the BX virus. Bagaimana alat ini bekerja? Rife then Kita went on dengar to create penjelasan another Dr. unique Joko lebih innovation, lanjut. one that worked in conjunction with his brilliant microscopes, the Rife Beam Ray instrument, a device that could destroy any viral or bacterial microorganism with electrical Alat pulses mikroskop yang ditemukan tuned to Dr. a Rife specific pada saat frequency, itu, an itu unprecedented way of gelombang fighting yang the infectious dikirimkan. agents of Ini disease kita lihat, without drugs. ini prinsip kerjanya kan setiap sel tubuh, setiap organ tubuh mempunyai frekuensi yang khusus. Pada keadaan tertentu di mana kita depresi, kita tertekan, keadaan dari tubuh kita yang berubah adalah amplitudo daripada gelombang tubuh kita. Yang tadinya misalnya dia itu tingginya 2 mili, pelan-pelan dia turun, bahkan sampai di bawah garis normal, garis 0, dia turun ke bawah ke tempat negatif. Bahkan dia bisa negatif sampai
2 kali dari normal yang sebenarnya. Itu yang membuat kita menjadi sakit dan tidak punya tenaga dan tidak bisa bekerja lagi. Bisa agak awam dikit, amplitudo itu seperti apa sih? Nah, setiap gelombang kan punya kekuatan. Ya, amplitudo itu kekuatan dari gelombang tersebut. Ya kan? Nah, setiap sel juga mempunyai gelombangnya. Setiap kuman punya gelombangnya. Kalau misalnya kita terkena kuman tertentu, kita mengirimkan gelombang tertentu untuk kuman tersebut, maka akan terjadi suatu keadaan yang disebut interferensi. Bahkan pada keadaan tertentu akan menyebabkan membran daripada kuman tersebut hancur, rusak, sehingga kuman itu akan mati secara alami. Artinya ini juga bisa mematikan kuman ya dok, dengan gelombang seperti ini ya? Betul. Kita harus tahu dulu, misalnya kuman Streptococcus itu pada gelombang berapa? Itu kuman apa itu dok? Streptococcus. Ya, Contohnya aja. Streptococcus, Staphylococcus itu adalah kuman yang biasa terdapat pada manusia, terutama pada daerah tenggorokan ya, saluran pernapasan atas ataupun pada saluran pernapasan bagian bawah atau pada daerah sinus dan lain sebagainya. Jadi kalau proses penuaan kan ada penurunan fungsi organ tubuh dok. Ya, penurunan fungsi organ tubuh kan merupakan suatu pertanda bahwa amplitudonya kan ini kan normal kan, yang di atas. Yang di bawah kan terjadi penurunan fungsi kan. Iya. Ya. Nah, kita mengirimkan frekuensi dengan amplitudo yang tinggi, sehingga terjadi satu interferensi, sehingga amplitudo yang tadinya sudah melemah akan naik kembali. Itu nggak mempengaruhi fungsi organ lainnya dok, seperti jantung atau apanya gitu nggak? Karena frekuensi itu bersifat spesifik dan unik. Spesifik itu begini, dia hanya tertuju pada organ atau sel yang dituju. Dia unik, dia tidak mempengaruhi organ lain atau sel lain. Oh gitu. Sehingga terapi frekuensi itu tidak akan merusak organ atau sel lain selain sel yang dituju. Selain sel yang dituju dengan gelombang itu dok? Iya, apakah kita mau menaikkan fungsinya, menghancurkan sel itu sendiri, atau apa? Tinggal kita atur. Masing-masing sel itu punya gelombang sendiri dok? Betul. Misalnya untuk fungsi mata, fungsi telinga itu punya frekuensi dan gelombang sendiri-sendiri. Karena itulah secara teoritis dengan teknik ini merupakan suatu terobosan baru. Terobosan di dalam ilmu kedokteran untuk suatu pengobatan yang lebih baik kalau digabungkan dengan ilmu-ilmu kedokteran lain yang bisa bersinergi dengan frekuensi ini. Misalnya dok? Misalnya ya, sekarang ada kekentalan darah, kita menggunakan frekuensi, pengobatan dengan obat-obatan untuk mengencerkan darah tetap kita jalankan bersama-sama sehingga tercapailah pengenceran darah yang efektif dan efisien dalam waktu yang sangat cepat. Nah, demikian juga dengan penyakit-penyakit lain. Kalau terjadi penurunan di dalam fungsi misalnya pankreas, kita tetap mengobatin penurunan fungsi itu dengan obat-obatan, dan kita menggunakan frekuensi untuk mengembalikan fungsi sel-sel pankreas tersebut yang sudah lemah atau melepaskan suatu stres pada sel-sel pankreas tersebut, maka sel pankreas itu akan segera kembali dalam situasi normal, dalam keadaan yang paling baik untuk bekerja kembali,
Kalau sel yang sudah mati tidak mungkin kita hidupkan kembali. Tetapi sel yang tertekan bisa kita lepaskan dari tekanannya untuk dia berfungsi normal kembali. Oh, jadi yang sudah terlanjur mati nggak bisa hidup, tapi yang lemah dikuatkan gitu ya, Dok ya? Yang lemah akan kita sehatkan kembali sehingga dia bisa berfungsi maksimal, dan yang dalam keadaan normal dia sehat bisa mengambil fungsi sel yang sudah mati. Oh, terjadilah suatu mekanisme kompensasi pada tubuh kita, dan itu akan dengan cepat mengembalikan kesehatan manusia dalam taraf yang optimal. Jadi dengan obat pun dia bisa dikombin ya, Dok? Harus ya. Bukannya bisa, harus, sampai suatu titik ketika tubuh kita sudah normal kembali, obat-obat itu kita stop. Kita tinggalkan.